Bayangkan sebuah kerajaan yang pernah berjaya di tanah Jawa lebih dari 1500 tahun yang lalu. Sebuah kerajaan yang namanya nyaris tenggelam dalam arus waktu, namun meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Tarumanagara, sebuah entitas misterius yang pernah menguasai bagian barat Pulau Jawa, masih menyisakan pertanyaan besar, seberapa besar kekuasaan kerajaan ini. Apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya lenyap? Mari kita menelusuri jejak kerajaan tertua di Jawa ini, mengungkap kisah tentang Raja Purnawarman, dan memahami bagaimana prasasti-prasasti kuno menjadi saksi bisu kebesaran Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Nama Tarumanagara sendiri berasal dari kata Taruma, yang merujuk pada Sungai Citarum, dan Nagara, yang berarti kerajaan atau negara. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat, membentang dari pesisir utara hingga ke pedalaman. Sumber tertulis tentang Tarumanagara memang langka, namun keberadaannya terkonfirmasi melalui prasasti-prasasti batu bertuliskan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang ditemukan di berbagai tempat di Jawa Barat. Prasasti ini menjadi kunci utama yang mengungkap sedikit demi sedikit misteri kerajaan ini. Tapi, siapakah pendiri Tarumanagara? Dan bagaimana kerajaan ini bisa berkembang? Salah satu sosok paling terkenal dalam sejarah Tarumanagara adalah Raja Purnawarman, penguasa ketiga yang dianggap sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan ini. Purnawarman bukan hanya seorang pemimpin biasa, tetapi juga seorang raja yang kuat, cerdas, dan visioner. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanagara berkembang pesat, baik dalam bidang militer maupun ekonomi. Purnawarman dikenal sebagai raja yang menguasai strategi perang dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan taktik yang licik. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang membangun banyak infrastruktur, termasuk pengairan dan kanal yang membantu pertanian di wilayahnya. Namun, ada sesuatu yang menarik. Dalam prasasti yang ditinggalkan, Purnawarman kerap dibandingkan dengan Dewa Wisnu, dewa pemelihara dalam agama Hindu. Apa maksud dari perbandingan ini? Apakah Purnawarman benar-benar memiliki kekuatan luar biasa, atau ini hanya propaganda kerajaan? Mari kita telaah lebih dalam. Hingga saat ini, 7 prasasti utama ditemukan dan menjadi bukti keberadaan Tarumanagara. Masing-masing prasasti menyimpan petunjuk tentang kehidupan di zaman itu dan bagaimana Purnawarman membangun kerajaan ini. Prasasti Ciarutan ditemukan di daerah Ciampea, Bogor. Prasasti ini berisi cap telapak kaki Raja Purnawarman. Dalam budaya Hindu, jejak kaki raja sering dianggap sebagai simbol kekuasaan ilahi, seolah-olah Purnawarman adalah titisan Dewa Wisnu. Namun, ada satu pertanyaan yang muncul, mengapa hanya jejak kaki yang ditinggalkan? Apakah ini sebuah pesan tersembunyi dari masa lalu? Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini lebih unik. Ditemukan di Bogor, prasasti ini menggambarkan sepasang telapak kaki gajah yang diyakini sebagai gajah Airawata, kendaraan Dewa Indra. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini menunjukkan bahwa Tarumanagara memiliki hubungan dengan India, atau bahkan pernah berperang dengan kerajaan lain yang menggunakan gajah dalam pertempuran. Apakah Tarumanagara memiliki pasukan gajah seperti kerajaan-kerajaan besar di India? Prasasti Tugu. Ini adalah prasasti yang paling menarik. Ditemukan di Jakarta, prasasti ini berisi catatan tentang pembangunan sebuah kanal sepanjang 12 km untuk mencegah banjir dan meningkatkan irigasi. Tapi ada satu hal yang aneh, dalam prasasti ini,
Disebutkan bahwa pembangunan kanal ini dilakukan dengan pengorbanan ratusan ekor sapi sebagai persembahan kepada dewa. Apakah ini hanya ritual biasa, atau ada makna lebih dalam? Beberapa teori menyebutkan bahwa ini adalah cara Purnawarman menunjukkan kekuasaannya. Pengorbanan besar ini mungkin bertujuan untuk mengontrol rakyatnya melalui ketakutan dan keyakinan terhadap dewa. Dan masih ada beberapa prasasti lain, seperti Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten, yang semakin menguatkan keberadaan Tarumanagara. Tapi ada satu misteri yang belum terpecahkan, mengapa Tarumanagara tiba-tiba menghilang. Setelah masa kejayaan Raja Purnawarman, Tarumanagara perlahan mulai meredup. Tidak ada catatan yang jelas tentang bagaimana kerajaan ini runtuh, tetapi beberapa teori bermunculan. Beberapa sejarawan percaya bahwa kerajaan lain, seperti Sriwijaya, mungkin menyerang Tarumanagara. Sriwijaya, yang berkembang di Sumatera, dikenal sebagai kerajaan maritim yang agresif. Apakah Tarumanagara kalah dalam persaingan dagang dan akhirnya ditaklukkan? Pada abad ke-7 hingga ke-8, agama Buddha semakin berkembang, terutama di bawah pengaruh Sriwijaya. Tarumanagara yang berbasis Hindu mungkin kehilangan pengaruhnya dan akhirnya mengalami asimilasi dengan kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat. Hipotesis lain menyebutkan bahwa bencana alam seperti letusan gunung atau gempa bumi bisa saja menghancurkan pusat pemerintahan Tarumanagara, menyebabkan penduduknya menyebar dan akhirnya membentuk kerajaan-kerajaan kecil lain seperti Sunda dan Galuh. Namun, tanpa catatan tertulis yang lebih lengkap, Tarumanagara tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Meskipun Tarumanagara telah lama hilang, jejaknya tetap ada dalam budaya dan sejarah Jawa Barat. Beberapa tradisi Sunda diyakini berasal dari masa Tarumanagara. Selain itu, banyak nama tempat yang masih menggunakan unsur Taruma, seperti Citarum, sebagai pengingat bahwa kerajaan ini pernah berjaya di masa lalu. Tarumanagara adalah pengingat bahwa sejarah Indonesia jauh lebih tua dari yang kita kira. Masih banyak rahasia yang mungkin terkubur, menunggu untuk ditemukan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan menemukan lebih banyak bukti yang mengungkap kisah sejati Tarumanagara?